Om Swastiastu. Umat saudara sekalian yang saya cintai dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan ini saya berbagi pengetahuan tentang kisah Lubdaka di malam Siwalatri yang katanya konon bisa mencapai alam Siwaloka, ya, alam surga itu ya. Saudara sekalian yang saya cintai, kisah Lubdaka merupakan sebuah karangan, ya, karangan dari seorang suci sebagai suatu gambaran, suatu ilustrasi yang dimana karangan ini baik diberikan untuk pelajaran awal pada orang-orang yang belajar agama gitu ya, pelajaran awal si cerita dulu, tapi di balik cerita ada maknanya. Nah, ini tentang Siwalatri, tentang Lubdaka itu sebuah karangan ya, karena istilah Lubdaka ini tidak ada kalau di India. Ceritanya dari Jawa, para resi kita terdahulu yang ada tanah Jawa yang bikin karangan seperti itu. Di balik cerita ada makna, suatu gambaran dalam diri kita dalam upaya untuk menekuni spiritualitas, kerohanian atau kediatmikan yang tiada lain berguna untuk mengakhiri kegelapan pikiran agar terbitlah terang, terbitlah pancaran sinar suci Tuhan, yaitu Sang Yang Atma, menerangi kita sehingga ada kebangkitan dalam kesadaran, sehingga kita memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Nah, dalam kisah itu Lubdaka dikatakan seorang pemburu yang bekerja sebagai pemburu. Nah, pada hari Siwalatri, yaitulah sehari sebelum tilem itu, di malam itu memang nasibnya malang, diciptakan malang ya, malang. Tidak beruntung, tak satu pun binatang buruan yang didapat, karena saking kesal dan penasaran dan berharap supaya pulangnya, itu ceritanya digambarkan sebuah cerita ya, pulangnya bawa hasil buruan untuk anak istrinya, terus berburu harinya, walaupun mungkin jamnya sudah sore, dilanjutkan terus berburuannya. Tapi karena nasib sial ya, diciptakan sial, tak satu pun binatang yang diperoleh. Akhirnya tibalah malam hari, karena sudah terlalu jauh di tengah hutan, itu penggambarannya itu ya. Jadi tidak berani pulang, tidak bisa pulang, sudah tidak kelihatan jalannya. Nah, di malam hari tentu, penggambarannya ini, ceritanya itu tentu supaya aman dari rekaman binatang buas yang siang harinya sebagai pemburu, sebagai penekam ya, sebagai pemburu, sama dengan juga seperti binatang buas ya, sebagai penerekam temannya, menerekam binatang. Di malam harinya balik binatang yang akan menerekam, memburu kita kalau kita di tengah hutan itu. Karena itu supaya aman, dalam ceritanya itu Lubdaka dikisahkan naik pohon bilwa. Nah, supaya tidak terjatuh dari pohon yang di dalam kondisi malam hari yang gelap, supaya tidak terjatuh ya. Kalau kita lelap di atas pohon kan bisa terjatuh ya. Karena itu supaya tidak terjatuh, tersadar terus, itulah dikatakan dalam kisah itu Lubdaka itu memetik daun bilwa satu demi satu. Akhirnya suasana padang terang gitu. Nah, daun bilwa itu jatuh, yang kebetulan di bawahnya digambarkan ada lingam Siwa jatuh di sana. Ini punya makna. Dalam kondisi kegelapan batin, kita harus berusaha memburu sifat gelap dalam diri kita. Kita bunuh dengan senjata pengetahuan agama, dengan tombak. Itu simbol pengetahuan agama, itu laksana tombak.
nama suci Tuhan itu laksana tombak. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, yang masatnya Waisnawa, ada yang Hare Krishnanya, yang pentolan sekarang ya kelihatannya sedikit ekstrim tapi bisa sejuk. Walaupun ekstrim bisa sejuk kalau kita minumnya es krim gitu ya, es krim pakai Hare Krishna Krishna Hare Hare. Nah itu ibarat tombak itu untuk memburu sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita yang terdiri dari kamo, lobo, krodo, mabuk, moha, matsarya. Itu moha, bingung, matsarya di hati. Ini 6 musuh di dalam diri kita ini yang memungkinkan kalau kita biarkan menyebabkan kita memiliki sifat kebinatangan sehingga sifat kemanusiaannya jadi lenyap. Nah, supaya sifat kebinatangan lenyap dan sifat kemanusiaan inilah perlu diburu dengan nama suci Tuhan, diucapkan tiap hari. Dan itu bawa pikiran naik ke arah Tuhan, hanya ingat Tuhan, digambarkan naik pohon. Dalam kondisi kegelapan pikiran, supaya tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang salah jalan. Itulah pentingnya kita ngepit daun bilwa. Daun bilwa itu bermakna mengucapkan mantra berulang-ulang. Berulang-ulang, dan itu meningkatkan pikiran. Nah, jadi nama Tuhan yang diucapkan itu nanti akan berterhubung dengan linggam di dalam diri. Itu atma diri kita lah. Nanti larinya ke sana. Sekarang memori kenangan terus jatuh ke sana pada atma. Di sanalah dilepur, dibersihkan. Itu makna dari lubdakan naik pohon mengepit daun bilwa berkali-kali supaya terang. Ya, itu mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang membuat pikiran kita terang. Di dalam kondisi kegelapan, kita tidak dibenarkan hanya di bawah, tinggal di bawah, artinya hanya ngurusi mikirkan duniawi aja. Nanti akan diterkam oleh sifat-sifat binatang lagi. Sifat kebinatangan kita semakin seperti macan, kita galak dan lain sebagainya. Nah, pikirkan Tuhan, ingat yang atas. Ucapkan nama Tuhan untuk menghapus memori kita, biar pikiran padam terang. Lubdaka, luhur budi, jadi seorang sadaka. Sadaka artinya orang yang melakukan latihan spiritual, orang yang melakukan meditasi, menjapa dan dibarengi dengan puasa. Mungkin purnama tilemnya seminggu sekali atau pada hari kelahirannya. Nah, itu pemaknaan saya tentang lubdaka. Nah, kalau kita sudah melakukan berata siwalatri seperti lubdaka itu memburu binatang, maka kita akan sampai di alam siwaloka. Alamnya siwaloka adalah alam keheningan, pikiran menyatu dengan Sang Yang Atma. Jadi pikiran kita bisa menembus Sang Yang Atma, itulah alam siwaloka di dalam diri. Digambarkan tentu maya, kekuatan maya Tuhan. Itu Dewa Yama, maya Tuhannya itu tidak terima, gitu ya. Berusaha menghalang-halangi kita, satwa merajas tamas. Ini yang berusaha menghalang-halangi kita, tidak membenarkan. Itu cerita, itu dikasih ilustrasi kayak begitu biar seru, biar ada bahan cerita, terutama untuk memberikan pengajaran kepada umat yang awam. Kan dia awal cerita gitu, tapi yang benarnya itulah seperti itu. Secara hakikat adalah melakukan japa, meditasi, ingat Tuhan, memburu sifat-sifat kebinatangan dalam diri supaya sifat kemanusiaan kita perlahan-lahan bangkit. Jadi demikian pemaknaan dari Siwalatri, kisah lubdaka pada hari Siwalatri itu ya, yang diceritakan mencapai alam Siwaloka.
Jadi saudara sekalian, demikian mungkin cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, dan tentunya memang masih banyak kekurangannya. Di akhir kata saya ucapkan Prama Santi Om, Santi 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 Om.